Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali bersama saya di mata kuliah ekonomi teknik. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua mengenai konsep biaya dan nilai uang dari waktu. Apa itu definisi ongkos dan biaya? Jadi menurut dari bahasa Indonesia itu sendiri, biaya atau cost atau biaya itu adalah biaya atau beban atau expense. Nah, kalau berdasarkan akuntansi, cost itu adalah biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat atau service potensial di waktu yang akan datang dan karena itu dalam neraca atau balance sheet. Nah, expense adalah pengeluaran yang telah digunakan untuk menghasilkan prestasi. Karena tidak memberikan manfaat di masa mendatang, maka tempatnya ada di laporan laba rugi. Jadi kalau expense itu adanya di laporan laba rugi, sedangkan kalau cost itu adanya di neraca. Terus klasifikasi biaya gimana? Jadi yang pertama ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Jadi berdasarkan fungsi, biaya itu ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan biaya keuangan. Jadi biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Selanjutnya kalau biaya pemasaran itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam menjual suatu barang atau jasa. Terus biaya administrasi adalah pengeluaran untuk menjalankan kebijaksanaan. Terus biaya keuangan adalah bagian pengeluaran yang dikaitkan dengan upaya mencari dana. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan unsur-unsur. Jadi berdasarkan unsur-unsurnya ada biaya langsung, upah langsung, sama biaya umum pabrik atau biaya overhead. Jadi bahan langsung itu adalah bahan baku yang merupakan bagian integral dari produk jadi. Terus upah langsung adalah upah tenaga kerja langsung untuk keperluan komponen produk jadi. Nah, selanjutnya adalah biaya umum pabrik atau biaya overhead adalah mencakup segala bahan, upah tidak langsung, serta biaya produksi yang tidak langsung dapat dibebankan pada satuan atau pekerjaan atau produk tertentu. Jadi kalau bahan langsung itu yang benar-benar, misalkan kalian bikin donat ya, bahan langsungnya adalah tepung, terus sama ragi misal, sama telur. Terus upah langsungnya ya upah yang pembuat donatnya. Sedangkan kalau biaya umum atau overheadnya itu adalah biaya-biaya lain kayak biaya listrik, biaya minum si karyawannya, atau biaya-biaya pendukung kayak air, tambahan air atau buat ngukus seperti itu, atau biaya gas. Nah, seperti itu. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan produk. Jadi ada biaya langsung sama biaya tidak langsung. Jadi biaya langsung adalah biaya yang dibebankan kepada produk tanpa memerlukan alokasi lebih lanjut. Sedangkan kalau biaya tidak langsung adalah biaya yang dialokasikan. Jadi dialokasikan di awal. Seperti itu. Jadi nggak langsung. Iyalah, tidak langsung. Terus klasifikasi berdasarkan saat dibebankan kepada pendapatan. Jadi ada biaya produk, di mana itu adalah biaya-biaya yang dimasukkan pada perhitungan biaya produksi. Terus ada biaya produk termasuk dalam persediaan dan dalam harga pokok penjualan apabila produk dijual. Selanjutnya adalah biaya periode. Nah, biaya inilah biaya yang berkaitan dengan perjalanan waktu dan bukan dengan jumlah produk. Nah, biaya ini ditunjukkan pada perhitungan rugi atau laba. Nah, klasifikasi berdasarkan volume. Jadi variabel biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan kegiatan yang bersangkutan. Terus juga kalau ada biaya tetap, itulah biaya yang tidak berubah jumlahnya meskipun volumenya berubah. Jadi kayak contoh, karena variabel itu jadi kayak misalkan kamu bikin donat, jangan donat deh, yang berhubungan sama material. Misalkan kamu mau bikin bata nih, misalkan ketika kamu bikinnya cuma 5 biji, biaya tanah liat dan ongkos buatnya itu lebih mahal daripada kamu bikin langsung 1.000 misalkan. Itu karena biaya variabel. Sedangkan kalau biaya tetap tuh dia sama terus. Jadi mau bikin satu biji, 2 biji, 3 biji, tetap ongkosnya sama biayanya tuh misalkan 200 rupiah gitu misalkan. Jadi nggak ada penambahan apapun. Jadi nggak ada variabel. Jadi kalau misalkan variabel tuh kayak lebih beli banyak lebih murah bahasanya. Selanjutnya ada opportunity cost atau biaya kesempatan. Jika suatu kesempatan telah dibuat, maka manfaat dari alternatif lainnya akan hilang. Nah, manfaat yang hilang karena ditolaknya alternatif yang lain tersebut disebut biaya kesempatan atau opportunity cost. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah Badu ditawari menjadi manajer toko dengan gaji sebesar 50 juta setahun. Nah, pada saat ini ia memiliki toko yang memberikan keuntungan sebesar 58 juta setahun. Bila ia menerima tawaran tersebut, tokonya dapat dijual seharga 115 juta, manakah yang harus dipilih Badu? Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau dari sini, apa yang akan dilakukan oleh si Badu? Kalau misalkan dia bekerja di toko, sebagai manajer, dia ditawarin gaji sebesar 50 juta setahun. Terus kalau misalkan pada saat ini memiliki toko yang memberikan keuntungan sebesar 58 juta setahun, terus gimana? Lebih untung apa enggak?
Bisa silahkan dipikirkan sendiri. Terus proses terjadinya biaya seperti apa? Biaya atau cost adalah semua pengeluaran yang telah, sedang, dan akan dikeluarkan dalam rangka menghasilkan dan menyampaikan suatu produk dan jasa. Proses terjadinya biaya dapat dilihat dalam dua kelompok biaya. Yang pertama itulah production cost sama non-production cost. Jadi ada biaya produksi yang langsung, ada yang biaya produksinya, terus ada bukan biaya produksi. Kayak contoh pemasaran dan lain-lain. Production cost adalah semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa. Komponen utama dalam production cost adalah direct material dan direct labor atau biaya material langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Itu sama dengan biaya utama atau prime cost. Di samping itu terdapat biaya yang disebut production overhead, seperti itu. Production overhead merupakan biaya-biaya yang diperlukan di dalam proses produksi di luar dari direct material dan direct labor cost. Termasuk di sini adalah indirect material, indirect labor, depresiasi dan amortisasi atau tenaga kerja dan lain-lain. Jadi di sini ada direct material plus direct labor plus production overhead sama dengan production cost. Terus juga prime cost lebih utama ditambah production overhead sama dengan production cost. Jadi tadi kan prime cost itu kan sama dengan biaya direct material ditambah direct labor, seperti itu. Selanjutnya untuk kasus pada Astra Honda Motor.co yang memproduksi dan menjual sepeda motor. Komponen production cost untuk sepeda motor adalah pertama bahan bakunya, komponen yang dibeli dari luarnya gimana, terus tenaga kerja langsungnya gimana, terus production overheadnya yang antara lain terdiri dari ada bahan tak langsung, tenaga kerja tidak langsung, depresiasi mesin, pabrik dan bangunan, terus ada tenaga listrik dan lain-lain yang diperlukan untuk memproduksi sepeda motor. Non-production cost gimana? Jadi non-production cost adalah semua biaya yang diperlukan di luar kegiatan produksi. Kegiatan ini antara lain berupa kegiatan pengadaan atau logistik, HRD, finance, engineering, sales, marketing, dan lain-lain. Non-production cost dinamakan biaya penjualan dan administrasi atau selling and administrative expense, atau juga disebut operating expense atau operating overhead. Itu di sini production cost ditambah operating expense sama dengan total cost, atau yang disebut juga sebagai manufacturing cost ditambah operating expense sama dengan total cost. Jadi kan production cost tadi udah dapat kan dari direct material, dari labor sama production overhead, terus jadilah production cost, terus ditambah dengan operating expense, itu jadilah total cost, jadi total harganya itu. Kalau digambarkan berdasarkan struktur ongkos-ongkos manufaktur, ini adalah definisinya. Jadi ongkos dasar itu terdiri dari bahan langsung sama tenaga kerja langsung. Terus ada ongkos overhead pabrik nih, contohnya adalah bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung, dan lain-lain. Dari ongkos dasar sama ongkos overhead pabrik ini adalah harga pokok produksi atau production cost, terus ditambahin dengan umum dan administrasi sama dengan harga pokok penjualan atau harga penjualan. Ditambahin sama keuntungan jadilah harga jual, seperti itu. Inilah rumus cost-nya. Ini kalau kalian bisa menghitung, jadi TCX itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi total cost untuk pembuatan produk sejumlah X itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost jumlah ongkos variabel untuk pembuatan X produk. Terus ongkos rata-rata per unit produk adalah rasio antara ongkos total dengan jumlah output, atau secara matematis dapat dinyatakan dengan ACX sama dengan TCX per X. Jadi di mana ACX itu adalah ongkos rata-rata per unit, TCX itu adalah ongkos total untuk X unit output, terus juga X itu adalah jumlah outputnya. Average cost biasanya merupakan fungsi variabel dari jumlah output dan besarnya akan turun dengan nilainya jumlah output. Hal ini disebabkan karena semakin banyak output yang dihasilkan, maka ongkos tetap akan terdistribusi pada jumlah produk yang semakin banyak. Akibatnya, ongkos tetap per satuan produk akan turun. Hubungan ini adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang disebut dengan skala ekonomis atau economics of scale. Apabila ongkos total dianggap fungsi kontinu dari output X, maka turunan dari ongkos total terhadap X disebut ongkos marginal atau dinyatakan dengan MC atau marginal cost sama dengan delta TC X per DX. Jadi MC itu marginal cost, TC itu adalah total cost untuk X unit per output, dan dia dinyatakan turunan atau derivatif. Jadi ini adalah rumus turunan. Seperti itu. Nilai uang dari waktu. Untuk memahami konsep time
value of money. Jadi mari kita perhatikan dua fenomena berikut ini. Jadi pada tahun 1990 harga 1 kilogram beras tidak dari 600 rupiah pada tahun, jadi nggak sampai 600 rupiah. Nah pada tahun 1995 harga tersebut menjadi sekitar 800 rupiah, dan pada tahun 2000 mungkin harganya sudah lebih dari 1.200 rupiah, dan pada tahun 2008 menjadi di atas 5.000 rupiah, dan seterusnya. Jadi dan sekarang kalau tahun 2020 tuh harga beras sekilo mungkin sekitar 14.000 seperti itu. Jadi harga nilai uang terus bertambah terus. Nah terus juga bila kita meminjam uang 10.000 rupiah sebulan yang lalu, maka hutang kita saat ini menjadi 10.100 rupiah, atau bila kita menginvestasikan 1 juta rupiah setahun yang lalu dalam bentuk deposito, maka mungkin uang kita sekarang sudah berubah menjadi 1.150.000 seperti itu. Jadi gimana? Jadi nilai uang tuh berubah. Jadi kayak contohnya dari 1990 tahun 1990 itu 1 kilogram beras nggak nyampe 600. Terus makin lama sekarang harga beras berapa 1 kilonya? Bisa sampai 15.000, bahkan ada yang 20.000 sekilo seperti itu. Nah, dari kedua fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa nilai uang senantiasa berubah atau cenderung turun dengan berjalannya waktu. Nah, pada kasus pertama, bila kita amati bahwa untuk mendapatkan barang yang sama jenis dan jumlahnya diperlukan jumlah uang yang semakin banyak. Ini berarti daya beli uang senantiasa menurun. Nah, fenomena ekonomi ini dikenal dengan istilah inflasi. Nah, pengaruh inflasi dalam kaitannya dengan ekonomi teknik akan dijelaskan pada bab tersendiri. Itu ada di bab akhir yang tadi sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Nah, kasus yang kedua juga merupakan wujud dari konsep nilai uang dari waktu. Bila kita meminjam 10.000 rupiah sebulan yang lalu dan hutang kita saat ini menjadi 10.100 rupiah, maka secara sederhana bisa kita katakan bahwa kita meminjam uang dengan bunga 100 rupiah untuk uang sejumlah 10.000 rupiah dalam sebulan atau sebesar 1% per bulan. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa 10.000 rupiah sebulan yang lalu secara finansial adalah sama dengan 10.100 rupiah pada saat ini. Nah, kesamaan nilai finansial ini dikenal dengan istilah ekivalensi. Nilai 100 rupiah di atas adalah bunga yang terjadi selama sebulan, dan nilai 10.000 rupiah yang dipinjam sebulan yang lalu dikatakan induk atau prinsipal. Jadi ada induknya nih, jadi ada awalannya, terus ada penambahannya atau ekivalensinya seperti itu. Jadi berubah jadi 1.000 jadi 10.100 jika sudah melewati masa satuan waktu. Nah, nilai uang dari waktu ke waktu. Nilai uang dari waktu itu adalah dengan demikian, maka untuk melakukan ekivalensi nilai uang kita perlu melakukan 3 hal, yaitu jumlah yang dipinjam atau yang diinvestasikan, periode atau waktu peminjaman atau investasi, dan tingkat bunga yang dikenakan. Terima kasih. Ada yang mau tanyain? Jadi untuk melakukan ekivalensi nilai uang kita memerlukan 3 hal. Jadi jumlahnya itu harus jelas, jumlahnya berapa, terus periode atau waktu pinjamannya berapa. Jadi misalkan kan karena ada waktu nilai uang itu berubah, jadi misalkan waktunya berapa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau beberapa bulan seperti itu. Terus ada tingkat bunganya. Jadi bahasa kita tuh ada namanya inflasi tersebut. Nah, jadi nilai uang tuh berubah berdasarkan tingkat persentasenya. Jadi rata-rata kenaikan persentasenya itu berapa seperti itu. Jadi nanti akan bisa dihitung, nilai uang kedepannya adalah sekian. Jadi kayak misalkan diestimasi harga nasi campur sekarang 10.000, kira-kira 5 tahun ke depan berapa? Bisa jadi 5 tahun ke depan 15.000 atau 20.000, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, tugas yang sebelumnya kan tadi udah tugas sistem terintegrasi ya, kita membuat suatu sistem terintegrasi, terus tentukan masalah-masalahnya apa. Nah, sekarang adalah klasifikasikan biaya-biaya tersebut. Jadi misal tadi kita mau melakukan membuka pertambangan baru seperti itu. Nah, otomatis kita harus menentukan biaya-biaya untuk membuka pertambangan baru apa? Biaya sewa mesin, atau misalkan biaya tenaga kerja dan sebagainya macam itu kalian harus tentukan sendiri dan berdasarkan aspek yang tadi tersebut. Kalau ada pertanyaan bisa via chat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.